السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut hidayah ini dari kita sampai kita diwafatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, Inna Allah idza ahabba 'abdan asalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai hambanya, asalahu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya asalahu itu? Nabi menjelaskan, waffaqahu ila amalin salih. Dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal saleh menjelang wafatnya. Hatta yarda anhu man haulahu. Sehingga orang-orang ridha kepadanya. Kenapa demikian? Agar tidak ada orang-orang yang menuntutnya di akhirat. Karena kita semua akan saling tuntut menuntut. Sehingga banyak orang-orang yang datang di akhirat nanti pada hari kiamat, dia membawa pahala yang begitu banyak. Namun banyak orang yang menuntutnya, sehingga setiap orang yang menuntutnya itu diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila pahala-pahalanya sudah habis diambil oleh penuntut-penuntutnya dan yang menuntutnya masih banyak, maka Allah Subhanahu wa taala limpahkan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dosa-dosa mereka kemudian dilimpahkan kepadanya. Nah, ikhwani fi din, azakumullah, ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan apabila kita mengalami hal yang seperti ini. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya bahwa dia tidak akan mengalami hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu,
hendaklah kita senantiasa menuntut al-ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan hendaklah kita senantiasa terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita kecuali di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah orang-orang yang sukses. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setelah itu apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya adalah setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kemudian Allah menjelaskan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan balasan kalian akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Yang baik disempurnakan kebaikannya, yang melakukan kejelekan selama hidupnya akan disempurnakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang digeser dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, inilah orang yang sukses, inilah orang yang beruntung. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apabila seseorang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga. Kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa taala bukan jabatan yang tinggi, bukan mengumpulkan harta ratusan triliun atau memiliki rumah yang mewah atau yang lain-lainnya. Namun kesuksesan yang sebenarnya itu adalah apabila kita digeser oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Diselamatkan di dunia dari segala bentuk fitnah-fitnah dan maksiat-maksiat, kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini adalah kesuksesan. Namun kesuksesan ini tidak bisa kita meraihnya dengan santai-santai. Ya, kesuksesan ini bisa kita raih dengan berjuang keras, sabar atas segala bentuk ujian-ujian di dunia ini. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah bahwa dia melihat syaitan di antara celah-celah saf ini. Nabi menjelaskan bahwa syaitan itu seperti anak kambing dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Setelah dia bersumpah, dia menggunakan dua huruf penguatan, inna dan lam. Ini menunjukkan bahwa sesuatu ini adalah sangat-sangat pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dia bersumpah kalau sesuatu itu tidak pasti. Tidak mungkin Nabi akan bersumpah kalau dia ragu-ragu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersumpah bahwa karena ini adalah benar-benar dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitan itu seperti anak kambing di celah-celah saf kita ini. Dan tentunya syaitan ini tujuannya adalah agar kita nol pahala dari solat kita ini. Maka tentunya ikhwani fiddin azakumullah, apabila syaitan ini berhasil membuat kita kosong pahala dari solat kita ini, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, maka tentunya orang yang seperti ini adalah orang yang gagal di dunia dan di akhirat. Ya, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Ini rugi dunia akhirat dan ini adalah kerugian yang nyata. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kita memasuki sekarang ajru man saddal furujat. Pahala orang-orang yang menutup celah-celah itu. Dia maju atau dia geser ke kiri ke kanan agar safnya menjadi semakin rapat dan celah-celah itu
tertutup. Kata Syekh, min ajli dzalika wa ghairihi rafa'a Allahu darajata liman sadda furjatan. Demi hal itu demi untuk menutup celah-celah ini dan merapatkan saf, merapikan saf, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang menutup celah-celah di antara saf ini. Bisa jadi ketika orang berada di saf yang kedua dia melihat ada celah di saf yang pertama, dia maju, atau yang berada di sebelah kanan dia geser ke kiri, agar saf ini menjadi semakin rapat dan tidak ada celah-celah. Lihat ayo ikhwah, bagaimana kita diberikan keringanan untuk maju mundur, ya, berjalan ke kiri ke kanan, ya, semua itu demi menutupi celah yang ada di dalam saf. Ini menunjukkan bahwa berbicara tentang saf itu bukan hal yang kecil, tapi hal yang sangat-sangat penting. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, ini tidak kalah pentingnya dengan apa? Tata cara berwudu. Ya. Saf ini juga sangat penting. Jangan sampai kita salat sekian puluh tahun, ya, namun tidak ada pahalanya, kosong sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, wa inna ahadakum la yusalli sittina sanah, bisa jadi salah seorang di antara kalian dia salat 60 tahun, wa ma tuqbalu lahu salat, satu pun salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kosong pahala. Ya, salatnya sah salatnya, tidak perlu dia ulangi lagi. Namun yang kita harapkan dari salat ini kan pahala yang banyak. Bagaimana kita akan mendapatkan pahala yang banyak sementara dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kita digoda oleh syaitan. Ingat ini, ingat ini, ingat itu, kemudian ingat si fulan dia sudah ke sana, si fulan dia pergi ke sana, istrimu mesan ini, anakmu mesan ini, dan seterusnya. Sehingga dia tidak sadar bahwa dia berada di dalam salat kecuali setelah imamnya mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Ditambah lagi dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Dan bisa jadi yang dia tahu hanyalah Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawat, dia tidak tahu. Alhamdulillahi rabbil alamin yang dia baca dia tidak tahu. Ayat yang dia baca setelah Al-Fatihah dia tidak tahu. Subhana rabbiyal azim dia tidak tahu. Rabbana lakal hamd dan doa-doa seterusnya dia tidak tahu. Demikian juga subhana rabbiyal a'la. Kemudian juga duduk antara dua sujud juga dia tidak tahu. Ini bagaimana dia akan salatnya akan mempunyai nilai? Ya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, sampai kapan kita akan terus menerus begini? Apakah sampai kita mati kita akan terus begini? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin." Terus hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka terlebih dahulu berubah. Kalau kita sudah berniat untuk berubah, kemudian dia berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak akan membantunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, kami pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terlebih dahulu dia harus berusaha. Apabila dia sudah ikhlas, kemudian dia berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Mau tidak mau, antum mau santai, antum mau kerja keras, antum tidak mau bekerja juga, enggak jadi masalah. Ya, tapi ingat bahwa suatu saat kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu ditanya, kenapa salatmu seperti itu?
Ya. Kenapa sampai kamu tua, sampai kamu mati, kamu tidak tahu arti wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Ya. Semua bisa kamu kerjakan. Ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa. Yang tidak bisa hanyalah salat yang kau tidak bisa. Apa yang dia akan katakan kira-kira ke orang seperti ini, ya ikhwan? Dan mau tidak mau itu pasti akan terjadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah apa? As-shalah. Yang pertama kali seorang hamba nanti akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Pertama kali dikoreksi. Nah, kalau yang pertama kali dikoreksi ini adalah banyak kekurangan-kekurangannya, lalu bagaimana dengan yang lain-lainnya? La ilaha illallah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Jadi saking pentingnya masalah saf ini, orang yang menutup celah-celah di antara saf itu dia akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Rumah dalam surga maksudnya adalah istana. Tidak perlu dia mengeluarkan biaya triliunan. Ya, cukup dia maju beberapa langkah saja. Dan ini tidak akan memberatkannya, tidak akan melelahkannya, hanya melangkah ke depan saja. Subhanallah ya ikhwah. Sanggup lari setiap pagi 10 kilo, 20 kilo setiap hari dia pagi. Masa melangkah untuk menutup saf itu saja dia tidak sanggup? Ya, berat baginya untuk menutup saf. Hanya sekedar melangkah beberapa langkah saja. Tidak sampai 3 langkah. Atau bergeser ke kiri ke kanan. Ya, lihat ikhwani fi din azakumullah, seseorang kalau sudah dikuasai oleh syaitan, pekerjaan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun seringan itu dia tidak sanggup mengerjakannya. Berat baginya untuk mengerjakannya. Biar sudah biar kosong-kosong. Ya. Padahal masih bisa 2 orang masuk di kiri kanannya. Ya, dia enggak peduli. Abot dia apa? Geser sedikit aja dia malas. Tapi setiap pagi Masya Allah, ya, belum matahari belum terbit sudah dia pakai sepatunya, pakai apa namanya ini, trainingnya, kemudian pakai baju olahraganya, sampai nggak sholat berjamaah. Saking rajinnya, saking semangatnya untuk apa? Untuk lari-lari pagi. La ilaha illallah. Ya. Kalau kita nggak lari pagi, apakah akan turun derajat kita di sisi Allah? Kalau kita lari pagi setiap hari, kalau kita sehat, kemudian apakah itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Juga tidak. Yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Salat ini, ibadah ini. Kemudian wa dzalika lima rawathu Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini seperti sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sadda furjatan. Barang siapa yang menutup celah, ya, yang ada di dalam saf, rafa'ahu Allahu biha darajah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat untuknya dengan perbuatannya itu, dengan langkahnya yang maju ke depan, atau geser ke kiri atau geser ke kanan, ya, Allah akan mengangkatnya 1 derajah. Kemudian tidak sampai di sana, wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Ya, kita sekarang kalau melihat rumah yang bagus, yang halamannya bagus luar biasa, besar halamannya, kemudian ada kolam renangnya, kemudian ada berbagai macam buah-buahan di tamannya, heran kita, Masya Allah bagaimana nyaman hidupnya orang ini. Padahal belum tentu dia nyaman, ya, belum tentu dia tenang. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita istana di dalam surga. Di sana tidak ada orang yang susah-susah. Ya. Di sana hanya ada kenikmatan-kenikmatan, tidak ada orang yang lelah. Ya. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya yang besar. Hanya maju selangkah 2 langkah ke kiri ke kanan, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk membangunkan untuknya apa? Istana di dalam surga. Ya.
Namun subhanallah, meskipun demikian janjinya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada atau sedikit orang yang percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, coba seandainya ada orang kafir berdiri di depan kita, lalu dia mengatakan, "Bapak, ini adalah obat paling sakti ini. Ya, sekali gosok hilang penyakit asam uratnya, asam lambungnya, semuanya akan hilang." Padahal yang berbicara adalah orang kafir. Percaya kita. Kemudian dikasih kita, digorok kita harganya. Yang seharusnya harganya 50.000 dijual harganya 260. Nyadu kita. Allah Subhanahu wa taala berbicara, kita tidak percaya. Ya, la ilaha illallah. Kemudian bismillah. Wa an Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyarukum alyanukum manakiba fi shalah. Orang yang terbaik di antara kalian, ya, ini yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala? Yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana itu? Ya. Apakah yang tinggi jabatannya? Atau orang yang kesuksesannya setinggi langit? Tidak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alyanukum manakiba fis shalah. Orang yang paling lunak bahunya di dalam salat. Maksudnya gampang diatur. Disuruh maju, maju dia. Disuruh mundur, mundur dia. Disuruh ke kiri, geser ke kiri. Ke kanan, mau digeser ke kanan. Kalau ada orang mau masuk di sampingnya, dia geser. Dibiarkan temannya masuk, imma ke kiri atau ke kanan. Kemudian, wa ma min khatwatin a'zamu ajra. Tidak ada satu langkah yang lebih besar pahalanya. Ya. Langkah yang paling besar pahalanya apa itu? Min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fis saffi fasaddaha. Ya. Ini langkah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menutup celah-celah yang ada di dalam saf. Bagaimana tidak, ayo ikhwah? Ya. Dia melangkah untuk apa? Memperbaiki salatnya, sementara salat adalah ibadah paling dicintai oleh Allah. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala mencintai langkah-langkahnya. Ya. Dia melangkah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia melangkah untuk memperbaiki ibadah yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya pahala yang besar seperti ini, ayo ikhwan? La haula wala quwwata illa billah. Namun masih saja kita apa? Malas. Ya. Dan bahkan ikhwani fi din azakumullah, kalau kita berusaha menutup celah, ya, justru dia menjauh. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian ar-raddu ala man yastaghribu takhallul asyayatin bain al-furujat. Bantahan terhadap orang yang yastaghrib, merasa aneh, kurang percaya bahwa ada syaitan di celah-celah saf itu. Dibantahin ayo ikhwan. Ya'jabu ba'dun nas 'indama yasma'u takhallul syaitan bain al-furujat. Ada orang-orang merasa heran kalau ada syaitan di celah-celah saf. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, ini adalah masalah apa? Masalah ghaib. Masalah ghaib ini yang dibutuhkan adalah iman, bukan masalah logika. Ya. Ghaib ini kita imani dia. Masuk akal, tidak masuk akal, kalau sudah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari ayat yang sahih, tidak perlu kita banyak apa? Sok-sok pinter.
Ya, terima sudah. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Tangan mereka berbicara, kakinya bersaksi. Kenapa ini dipercaya kalau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak dipercayai? Ya, bukankah Rasulullah itu adalah utusan Allah? Ya, bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Sesungguhnya aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa semisalnya itu? Sunnah ini. Ya. Kalau dari Al-Quran percaya dia, tapi dari Rasulullah SAW tidak percaya dia. La haula wala quwwata illa billah. Lalu bagaimana dia akan mempraktekkan, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah." Dirikanlah salat. Ini perintah, wajib dia melaksanakannya. Bagaimana dia akan melaksanakan salat kalau dia tidak kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dia tahu kalau subuh 2 rakaat, dohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat? Dari mana dia tahu itu kalau tidak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, la ilaha illallah. Ya, ini yang terjadi di zaman kita ya ikhwah. Al-Quran saja ditolak, apalagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus terus menerus menuntut ilmu ya ikhwah, sabar dalam menuntut ilmu ini. Kemudian ajarkan kepada anak dan istri-istri kita. Ya. Wanita adalah paling cepat termakan dengan fitnah-fitnah. Kemudian anak-anak kita masih remaja-remaja ini, mereka adalah orang yang paling gampang digerus oleh fitnah-fitnah ini. Kemudian, wa ya ajaban min ajabih, sungguh mengherankan. Ya. Idh law istaghraba hadha ghairul muslim lahanal amr. Seandainya yang heran ini, yang kurang percaya ini, orang yang bukan muslim, mungkin ini adalah sesuatu yang gampang, tidak terlalu berat. Dia non muslim, dia bukan orang, dia orang kafir, tidak percaya, enggak terlalu kita permasalahkan. Wa amma an yasra hadha min muslimin fala yuqbal. Namun kalau yang tidak percaya ini, yang ragu-ragu ini adalah seorang muslim, ini tidak bisa diterima ini. Dia yakin terhadap Al-Quran. Kalau yakin terhadap Al-Quran, maka harus yakin juga terhadap apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang kalian diberikan oleh Rasul, terimalah. Apa yang kalian dilarang, berhentilah. Kemudian, li'anna al-iman bima akhbara anhu as-sadiqul masduq min thamaratil iman binubuwati wa risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena beriman tentang yang disampaikan oleh as-sadiqul masduq, manusia yang benar dan dibenarkan, yaitu siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia sadiqul masduq. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thamaratil iman binubuwati wa risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah buah daripada beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah buah dari beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan kurang juga percayanya kepada berita-berita yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masak begini, terus masak terus sampai dia gosong. Masak terus. La ilaha illallah. Ya. Jadi akhwani fid din azakumullah, membenarkan berita-berita yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada beriman kepada kenabian dan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya ikhwah, ma rawahu Abu Sa'id radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tatha'aba ahadukum
apabila salah seorang di antara kalian menguap, ngantuk lelah membuka mulutnya. Bahasa Sasak apa? Nguam. Ya. Idza tatha'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyadha' yadahu ala fihi. Nah, ini dipraktekkan langsung. Ya, langsung dipraktekkan dia. Hendaklah dia meletakkan tangannya di mulutnya. Ya. Apa hikmahnya itu, ikhwan fillah azakumullah? Mungkin orang yang tidak percaya, aduh, masa kita ngomong taruh meletakkan tangan di mulut? Ya. Namun ada hikmah yang luar biasa ya ikhwan. Fa inna syaitana yadkhulu ma'at tatha'ub. Karena syaitan itu masuk ke mulut kita ketika kita menguap itu. Ikhwani fi din azakumullah. Ini yang bercerita yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hakimul Alim. Zat yang Maha mengetahui, yaitu Allah. Kemudian yang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Khaliq. Ya, yang Sang Pencipta, yang menciptakan kita juga menciptakan jin. Yang tahu kemampuan kita juga dia tahu kemampuan jin. Dia yang beritahu kita tentang hal ini. Masa kita tidak percaya? Ya. Kalau kita berada dalam kesulitan, pasti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ketika seseorang yang menguap hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangannya. Kenapa? Karena syaitan bisa masuk ke mulutnya. Masya Allah. Masa syaitan masuk ke mulut kita? Bagaimana besarnya syaitan? Kita sesuap nasi kecil kita makan. Ini adalah syaitan masuk. Aduh, nggak masuk akal. Ini orang Wahabi, ini ada saja ini katanya. Masih dia mengatakan begitu. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Diakal-akali hal yang seperti ini. Ya, ini Allah yang memberitahu nabinya. Ya, Allah itu yang alim, yang maha mengetahui segala-galanya. Dia adalah Al-Khaliq, yang menciptakan segala-galanya, yang menciptakan manusia juga dia menciptakan syaitan. Dia tahu bagaimana syaitan masuk ke tubuh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala-galanya. Ya, tidak dipercayai. Kalau kita tanya dia, apakah kamu percaya bahwa Allah itu alim? Ia percaya 100%. Lah, kalau percaya 100%, kenapa kamu tidak percaya terhadap hal ini? Ya. Percaya enggak bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Khaliq? Percaya 100%. Kalau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, kenapa tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan jin, dia juga mampu memasukkan manusia ke dalam tubuhnya jin itu. Mampu masukkan jin ke dalam melalui mulut manusia. Ya. Tanya lagi, apakah kamu yakin enggak bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir? Yakin. Kalau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, apakah hal yang seperti ini akan memberatkan Allah? Tidak sama sekali. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lihat bagaimana logikanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi orang-orang yang tidak beriman, masak begini, terus masak begini. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian, wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang serupa adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqul ta'isa syaitan. Jangan engkau mengatakan semoga syaitan itu celaka, kakinya tersandung atau kepalanya kebentus di tembok, atau dia jatuh atau apa saja. Ya, orang Arab sering mengatakan ta'isa syaitan, semoga syaitan itu sengsara. Ya, dia jatuh di tangga, kakinya kesandung dengan batu, kepalanya kebentus di tembok atau di jendela. Ya, ta'isa syaitan katanya. Semoga syaitan itu sengsara. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengatakan ta'isa syaitan, semoga syaitan itu sengsara. Kenapa? Fa innahu ya'zum.
Karena apabila kita mengatakan ta'isa syaitan, syaitan itu akan membesar hatta yasira mithlal bait, sehingga seperti rumah ini besarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan orang yang kajuman itu, ya, yang membisikkan dia supaya dia kajuman siapa? Syaitan, kan besar kepalanya itu. Mungkin dari sini diambil. Lah, beli otaknya orang ini ya. Beli otaknya. Syaitan juga begitu, beli otaknya. Ketika kita mengatakan ta'isa syaitan, besar dia syaitan itu, bangga dia. Ya. Wa yaqulu biquwwati sana'tuhu. Dengan kekuatanku aku kalahkan dia. Ya. Jadi syaitan bangga dia ketika kita mengatakan kebentus kepalanya atau kesandung kakinya di batu, lalu dia mengatakan ta'isa syaitan. Nah, senang dia syaitan itu. Berhasil saya godanya, berhasil saya menggodanya sampai dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin. Terus apa? Fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia minta pertolongan dari kalangan jin, laki-laki dari kalangan jin. Dulu mereka kalau pergi berdagang, tidak ada losmen, tidak ada hotel, ya. Di lembah-lembah itu mereka tidur. Nah, kalau mereka masuk ke lembah, mereka mengatakan na'udzu bi'azizi hadzal wadi min sufaha'i ahlihi. Kami mohon perlindungan dari jin pembesar lembah ini, ya, dari syaitan-syaitan yang bengel-bengel ini. Maksudnya jangan sampai kami digoda oleh sufaha. Berarti syaitan itu juga ada yang suka iseng, ada yang bengel-bengel juga ada. Ya, dia mengatakan na'udzu bi'azizi hadzal wadi min sufaha'i ahlihi. Kami berlindung dengan pembesar lembah ini, jangan sampai kami digoda-goda oleh apa? Jin-jin yang kecil ini. Ya. Nah, pada dasarnya ayolah ikhwah, jin itu dia takut kepada manusia. Tapi ketika manusia itu takut, maka jin itu apa? Besar kepalanya. Wa annahu kana rijalun minal ins, ada golongan laki-laki yang minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa. Ditakut-takuti, semakin ditakut-takuti oleh jin supaya minta lagi bantuan kepada jin. Setiap kali manusia minta bantuan kepada jin, jin itu besar kepalanya. Sering kita dengar cerita-cerita orang-orang dulu kalau dia pergi midang, pulang dari midangnya itu di tengah jalan digerikkan dia pohon itu, ya, ditakut-takut dia lah. Mungkin ada pengalaman yang seperti itu. Ya, alhamdulillah anak-anak sekarang nggak ada yang gitu, tapi lebih parah anak-anak sekarang, nggak pakai midang anak sekarang. Biquwwati sara'tuhu, dengan kekuatanku aku kalahkan dia. Lalu walakin qul, katakanlah bismillah. Kalau kakimu kesandung, kepalamu kebuntus di jendela, jatuh di tangga, katakanlah bismillah. Jangan mengatakan ta'isa syaitan, atau orang sasa mata nenek kaji. Apa artinya nenek kaji itu? Bismillah katakan. Ya. Fa innaka idza qulta dzalik, apabila engkau mengatakan demikian, mengatakan bismillah, tasaghara, dia kecil jadinya, hatta yasira mithla dzubab, sampai seperti lalat besarnya. Tapi kalau kita mengatakan ta'isa syaitan, dia akan mengembang dan membesar sampai menjadi seperti rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mengatakan bismillah, itu ayyuhal ikhwah, ya, ada hal-hal yang mengherankan. Bismillah atau Allahu Akbar, ya, jangan mengatakan nenek kaji, isa lebih kuasa. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang sesuatu yang gaib. Masa kita tidak percaya bahwa syaitan akan besar kepalanya apabila kita mengatakan ta'isa syaitan? Ya, yang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Alim. Yang memberitahunya adalah Al-Khaliq. Ya, kemudian yang memberitahunya adalah
dia adalah zat yang ala kulli syai'in qadir. Masa kita tidak percaya? Ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, orang yang tidak percaya terhadap hal-hal yang seperti ini berarti dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tidak beriman kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menerima apa saja yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan, membuang apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya atau tidak? Fa nahnu qad sami'na min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna asy-syaitana yadkhulu ma'a at-tatha'ub an tariq al-fam. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa syaitan itu masuk ke mulut manusia ketika dia menguap. Wa marratan ya'dhum hatta yasira mithla al-bait. Dan juga terkadang syaitan itu menjadi besar sehingga dia besar seperti rumah. Wa ukhra yatasaghar hatta yakuna mithla adh-dhubab. Juga diberitahu kita bahwa syaitan itu akan mengecil sehingga dia seperti lalat. Wa huwa yadkhulu fil furujat. Ikhwani fi din azakumullah, masa ini kita percaya lalu kita tidak percaya kalau syaitan itu berada di tengah di celah-celah saf kita? Kalau kita percaya kepada ini, harus juga kita percaya bahwa syaitan itu dia berada di celah-celah saf kita. Kenapa? Karena semuanya datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan semuanya dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan yang menciptakan manusia. Kemudian hadari an yatatarraqa asy-syakku ila nafsik. Jangan sekali-kali sampai keraguan ini masuk ke dalam hatimu. Ya, kalau hadisnya sahih, terima meskipun tidak masuk di akal kita. Demikian orang-orang yang beriman, tidak perlu dia mikir panjang-panjang. Fahadha yunbi an fasadin fil qalbi. Orang yang mengatakan masa begini, masa begitu, ini menandakan bahwa orang ini ada kerusakan di dalam hatinya. Wa adamut taslim li awamir syar'il hanif. Ini menandakan bahwa orang ini tidak mau tunduk kepada perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.